Surat usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka sudah masuk ke DPR meski bola panas kini berada di Senayan. Namun proses panjang menanti sebelum akhirnya dilempar ke Mahkamah Konstitusi. Lalu bagaimana dinamika di sana? Dan untuk menjawabnya sudah bersama kami dua orang narasumber. Pertama anggota fraksi PDIP yang juga Wakil Ketua Komisi 13 Andreas Hugo Pareara serta Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Praetno. Selamat malam Bang Andreas dan Mas Adi Pray. Selamat malam Mas Bram, selamat malam Mas Adi. Terima kasih sudah berkenan bergabung dua orang narasumber dan kami juga harus menyebutkan bahwa kami sudah mencoba untuk menghubungi politisi Golkar namun sayangnya belum ada yang bisa bergabung pada malam hari ini. Jadi langsung saja saya ke Bang Andreas terlebih dahulu. Sudah banyak sikap yang disampaikan politisi PDIP begitu terkait dengan usulan ini. Jadi sebetulnya perbincangan di internal fraksi seperti apa begitu Bang? Yang pasti surat itu masuknya ke Sekjen DPR. Dan sekarang lagi masa reses, semua ada di daerah pemilihan masing-masing, masih tersebar di mana-mana. Jadi belum ada pembicaraan yang berkaitan dengan hal tersebut. Oke, jadi artinya pun secara informal belum ada komunikasi antar anggota fraksi begitu Bang? Ya ada mekanismenya, ada aturannya di dalam tata tertib DPR berkaitan dengan surat masuk. Itu ada diatur di tata tertib DPR. Kalau surat masuk itu masuknya ke Sekjen. Kemudian Sekjen lihat ini arahnya kemana? Arahnya ke pimpinan DPR, arahnya ke fraksi, atau surat ini masuk ke Sekjen. Dan kalau masuk ke Sekjen, Sekjen akan jawab langsung. Tapi kalau untuk ke pimpinan, ini kan ke pimpinan DPR. Kemudian ke fraksi. Jadi ada mekanisme yang berkaitan dengan surat masuk itu dan itu baru setahu saya juga mendengar dari berita itu baru beberapa hari yang lalu tapi Sekjen sudah memberitahukan bahwa ada surat masuk dan ada tanda terimanya yang beredar juga di media sosial gitu. Sejauh ini baru sampai di situ. Oke, jadi artinya kalau nanti sudah diterima kemudian akan disampaikan kepada tujuan sesuai dengan surat tersebut, artinya mekanisme masih panjang bahkan akan sampai pada paripurna. Sebetulnya sudah ada pembicaraan belum untuk PDIP akan bersikap seperti apa nantinya, Bang? Belum ada, ini baru masuk kemarin atau 2-3 hari yang lalu dan sekarang masih masa reses dan masa itu anggota-anggota lagi di dapil daerah pemilihan masing-masing. Oke, baik. Saya ke Mas Adi terlebih dahulu kalau begitu. Jadi Mas Adi, ini sudah bergulir beberapa minggu begitu ya, sejak pertama kali kita mendengar soal ajuan ini. Jadi artinya ketika kalau saya katakan masih satu nada begitu, banyak respon dari banyak pihak, apa yang bisa kita baca sebetulnya Mas terkait dengan hal ini? Ya, saya kira ini bagian dari partisipasi politik kelompok masyarakat tertentu. Dalam hal ini adalah Forum Purnawirawan TNI yang beberapa waktu yang lalu memang sejak awal sudah menggaungkan soal isu pemakzulan wakil presiden. Bedanya kalau sebelumnya itu kan hanya sebatas pernyataan sikap terbuka, semacam manifesto politik ya, terkait dengan situasi politik yang berkembang. Karena selain usulan soal pemakzulan wakil presiden, ada sejumlah menteri yang terindikasi misalnya terafiliasi dengan Solo untuk minta dicopot. Nah, yang terbaru ini kan perjuangan kawan-kawan yang ada dalam Forum Purnawirawan ini kan dilakukan secara formal. Apapun judulnya, DPR, entah itu Sekjen ataupun yang lain, kan tidak bisa mengelak. Ketika ada kelompok masyarakat yang mencoba untuk menyampaikan aspirasi mereka terkait dengan proses pemakzulan wakil presiden, inilah yang saya kira memang setelah reses tentu publik menunggu apakah permohonan dan usulan dari Forum Purnawirawan ini akan di follow up sebagai sebuah sikap yang kemudian akan disampaikan secara terbuka oleh kawan-kawan DPR. Itu kan normatifnya begitu, Bram. Tapi menurut saya memang kalau mau jujur, kalau DPR mau berkehendak, reses pun kan semuanya bisa diproses. Kan masuk masa sidang paripurna akan langsung diumumkan apakah ini barang dilanjutkan ataukah ditolak, karena saya kira memang kalau DPR sudah berkehendak kan kun fayakun, apapun bisa jadi dalam waktu sekejap. Jadi kalau dengan kondisi ini berarti tidak akan seagresif itu. Di DPR itu kan terjadi dalam waktu sekejap. Ya alasan reses itu kan alasan normatif saja, karena kerja DPR itu 24 jam. Tanpa reses sekalipun mereka bisa membuat keputusan-keputusan politik strategis. Jadi intinya ada tidak deal-deal antara elit untuk menyikapi ini semua, lanjut ataukah ditolak, kan itu yang ditunggu sebenarnya.
Jadi artinya sebetulnya pembahasan di belakang ya yang sedang dibicarakan begitu Mas Adi? Ya pastinya ada panggung belakang yang saya kira memang melampaui apa yang disebut dengan reses itu. Karena saya kira banyak sekali keputusan-keputusan politik termasuk rancangan undang-undang yang memang itu dibuat saya kira memang di luar hal-hal yang sifatnya formal. Kesepakatannya itu di luar tapi forum resminya mungkin melalui pernyataan setiap fraksi ataupun pandangan-pandangan sikap politik dari berbagai elemen yang ada di paripurna. Bagi saya ini sangat tergantung apakah ada elit yang mencoba untuk mengolah ini barang ataukah ini akan terus dilanjutkan ataukah tidak. Memang di situ menurut saya, Bram. Oke, baik, saya ke Bang Andreas lagi. Jadi kalau di analisa begitu, Bang Andreas, publik akhirnya saling mengkaitkan dengan apa yang terjadi belakangan. Ada pertemuan Bu Mega dengan Pak Prabowo, ada kunjungan Bang Dasko ke rumah Bu Mega. Orang saling mengkaitkan, timelinenya sangat berdekatan. Itu juga saling berhubungan, Bang Andreas? Bisa ya, bisa tidak. Artinya kalau di dalam analisa sih bisa aja gitu. Kita membuat mengait-ngaitkan, ilmu kait mengait itu gitu. Tapi ya sebagai politisi saya tentu juga harus melihat bagaimana norma-norma yang ada gitu yang berkaitan dengan itu tadi yang saya katakan, kalau yang berkaitan dengan surat masuk ini ya memang ada respon, termasuk saya memberikan respon secara artinya sebagai anggota DPR saya mengapresiasi apa yang diusulkan oleh para purnawirawan tersebut, dalam arti bahwa ya mereka sebagai para senior bangsa, para orang yang sudah bekerja berbakti pada nusa dan bangsa, masih mau berpikir untuk kepentingan bangsa dan negara ini, untuk nasib bangsa dan negara ini, menyangkut hal yang menurut saya juga penting untuk menjadi bahan kajian. Saya kira ini suatu hal yang patut diapresiasi gitu. Tapi menyangkut surat tersebut bahwa dia masuk ke DPR itu juga satu hal gitu, dalam arti bahwa inilah mekanisme yang benar gitu, dalam arti bukan berarti inilah mekanisme prosedur yang seharusnya dilakukan yang berkaitan dengan usulan tersebut gitu. Dan secara prosedural ketika masuk ke DPR itu nanti kemudian surat tersebut ya kalau suratnya menyangkut di pimpinan DPR, tentu pimpinan DPR akan mengagendakan apakah surat ini dibahas di komisi atau surat ini kalau dianggap sangat penting dan strategis seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Adi, surat tersebut dibagikan dan bisa dalam arti dibagikan ke setiap anggota atau diumumkan bahwa ada surat masuk itu, dan itu biasa gitu di dalam mekanisme prosedur yang berkaitan dengan surat-surat masuk dan surat masuk di DPR. Itu diatur di tata tertib di DPR itu di bab 22 pasal 305 sampai dengan 307. Itu di situ menyangkut tata tertib tadi gitu. Berarti saya kira bagaimanapun ya pimpinan tentu harus mengikuti prosedur tata tertib ini gitu. Oke, berarti kalau kemudian adalah soal usulan pemakzulan wakil presiden, ini kan artinya masuk yang sangat kategori penting itu tadi, Bang Andreas. Ya soal penting dan atau biasa aja atau tidak penting itu nanti dilihat oleh pimpinan gitu. Pimpinan yang akan melihat itu, dan kemudian biasanya juga ada rapat bamus antar pimpinan dengan para pimpinan fraksi untuk kemudian mau diapakan surat ini gitu. Apakah ini akan dibicarakan di komisi atau apakah ini dibicarakan di paripurna untuk pengambilan keputusan, nanti itu lihat nanti sesuai mekanisme yang ada. Oke, baik. Saya ke Mas Adi lagi kalau begitu. Mas Adi, artinya ini masih cukup panjang, bahkan di DPR juga harus paripurna, 2/3 anggota menyetujui, dilempar ke MK, dilempar lagi nanti ke Senayan begitu. Artinya menurut Anda dengan segala dinamika dan respon yang ada, akan seperti apa perjalanannya nanti? Secara teori memang kelihatan panjang. Tapi kalau elit-elit politik yang ada di DPR itu sudah berkompromi dan bersepakat pada satu hal, saya kira prosesnya akan pendek dan singkat sesingkat-singkatnya, Mas Bram. Kita tahu misalnya begitu banyak proses politik dalam pengambilan keputusan, baik terkait dengan rancangan undang-undang ataupun undang-undang, di DPR kan cepat. Beberapa waktu yang lalu soal revisi undang-undang pilkada kan cepat, 7 jam. Itu kan disebut dengan undang-undang ketok magic loh.
Sekalipun undang-undang dan revisi undang-undang pilkada itu batal diparipurnakan, tapi kan prosesnya itu kan terjadi cukup singkat dan membuat bagaimana publik kan selalu bertanya-tanya. Begitupun ketika ada revisi undang-undang TNI, banyak protes, banyak resistensi, yang dibayangkan publik itu akan memakan waktu yang cukup lama, tapi kan prosesnya juga cepat. Begitupun dengan undang-undang cipta kerja, itu kan di luar nalar kebiasaan publik, di mana biasanya proses di DPR itu kan tata keramanya panjang sekali. Ada surat-surat, ada pandangan fraksi, ada rapat-rapat inten, tapi kan kemudian yang terjadi adalah proses yang cukup cepat. Nah sekarang itu kenapa disebut dengan bola liarnya ada di DPR? Ya tergantung kalau memang ada orang ataupun pihak, termasuk juga partai politik yang punya kepentingan dalam isu pemakzulan, bukan tidak mungkin akan melakukan orkestrasi, menggalang dukungan, melobi pimpinan-pimpinan, termasuk pimpinan fraksi, untuk segera membahas ini. Begitupun sebaliknya, Mas Adi, kalau memang ada pihak yang terancam ya dengan ini semua untuk menggalang dukungan supaya ini tidak diwacanakan dan kembali ditolak. Jadi kalau melihat kondisi hari ini, artinya akan secepat yang biasanya atau jangan-jangan akan berbeda polanya, Mas? Nah kalau saya melihat ini tarik ulur ya Mas, tidak akan dikebut dan tidak akan disegerakan. Ini semacam testing the water untuk melihat bagaimana dinamika dan perkembangan politik di masa-masa yang akan datang. Tapi yang jelas ya, siapapun yang mencoba untuk memiliki kepentingan politik terkait dengan pemakzulan ini kan tidak lahir dalam ruang hampa. Pasti sudah melalui kajian yang cukup panjang, pasti sudah berkomunikasi dengan stakeholder kebangsaan yang memiliki kepentingan politik. Karena saya kira memang agak jarang sebenarnya sebuah gerakan politik yang secara resmi mengusulkan kepada DPR untuk melakukan pemakzulan. Ini belum pernah terjadi di era sebelumnya. Meminta DPR secara resmi untuk memakzulkan wakil presiden. Itulah yang saya sebutkan. Ini pasti ada gerakan politik yang kemudian punya kepentingan yang mungkin bagi mereka kepentingannya bisa didasarkan atas kebangsaan, bisa didasarkan atas kepentingan jangka panjang seperti persaingan pemilu di 2029. Itulah yang sangat layak untuk kita tunggu di masa-masa yang akan datang. Jangka panjangnya akan ke sana ya. Terakhir saya ke Bang Andreas kalau begitu. Jadi kalau Mas Adi mengatakan testing the water, artinya PDP masih wait and see kah soal ini? Iya, apa yang disampaikan Mas Adi itu bahwa suatu proses politik dan di dalam pengalaman perjalanan kita lihat bagaimana dulu yang berkaitan yang menyangkut Gus Dur atau sebelumnya ke zaman Bung Karno dulu. Kan kita pernah mengalami proses apa yang dimaksudkan dengan pemakzulan ini gitu. Dan itu diatur di dalam Undang-Undang Dasar di kita secara normatif dan yang berkaitan dengan surat masuk keluar. Tadi saya sampaikan bahwa ada norma-norma yang mengatur itu, tapi di dalam proses politik, keputusan politik itu betul seperti yang disampaikan Mas Adi, bagaimana ya komunikasi dan kolaborasi antara elit politik itu ada kesepakatan-kesepakatan yang bisa berjalan cepat, bisa berjalan lebih lama atau itu kita lihat dengan dinamika politik yang ada gitu, dan itu hal yang biasa di dalam politik. Oke, baik.